Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru absen dulu ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak masuk semua. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Anak-anak semuanya diberikan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Ayo, Ananda Ahmad dipimpin berdoa. Alhamdulillah. Seperti biasanya sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca surat pendek terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki bab kelima, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Adapun materi pada pagi hari ini diharapkan anak-anak mampu menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Masih ingatkah anak-anak tentang pelajaran yang kita pelajari kemarin? Oh iya, pinter. Kita kemarin membahas tentang bab keempat, yaitu tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik kemarin ada 3, pinter. Coba anak-anak, siapa yang pernah mendengar kisah hijrah Nabi Muhammad? Oh iya, pinter. Anak-anak ada yang pernah dengar, pernah lihat dari TV, pernah lihat dari buku cerita, pinter sekali. Ada yang tahu enggak Nabi Muhammad hijrah kemana? Iya, pinter. Hijrah ke Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan tepuk sejenak ya. Tepuk 1. Ya, pinter, semangat sekali anak-anak. Sekarang kita akan memasuki bab kelima, yaitu tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Coba anak-anak lihat gambar di layar, coba dilihat itu. Gambar apa anak-anak itu? Oh iya, pinter, ada gambar orang yang sedang naik onta. Bersama siapa itu? Ada gambar orang di belakangnya pengikutnya. Ya, pinter. Itu adalah gambar Nabi Muhammad sedang hijrah bersama sebagian pengikutnya. Nah, kira-kira anak-anak tahu apa pengertian hijrah? Iya, pinter. Hijrah itu artinya berpindah atau meninggalkan. Ada yang tahu arti hijrah Nabi Muhammad? Hijrah Nabi Muhammad itu adalah perpindahan Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Mekah menuju Madinah karena ada tekanan kaum kafir Quraisy. Sekarang kita akan membahas sebab-sebab kenapa sih hijrah Nabi Muhammad kok hijrah ke Madinah. Mari kita lihat anak-anak di depan. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama coba dilihat itu di depan. Apa sih kira-kira sebabnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nomor 1. Nomor 1 itu kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena dakwah Rasulullah ketika itu kurang berkembang karena adanya penolakan dari kafir Quraisy. Kenapa kok kurang berkembang? Di situ karena Nabi Muhammad, karena ada faktor jabatan. Sebagian pembesar kota Mekah pada waktu itu takut kalau mengikuti agama Nabi Muhammad, mereka takut kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh mereka, karena takut pengaruh mereka itu akan hilang ketika akan mengikuti Nabi Muhammad. Itu faktor jabatan.
Yang kedua karena faktor ekonomi. Kenapa? Karena masyarakat Mekah pada waktu itu khawatir kalau ikut agamanya Nabi Muhammad, mereka takut ekonomi mereka menurun. Faktor yang ketiga apa? Faktor kepercayaan terhadap agama nenek moyang mereka begitu kuat. Karena pada waktu itu kepercayaan mereka bahwa agama yang paling benar itu adalah agama yang menyembah berhala atau patung. Itu 3 penyebab yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah. Yang pertama, dakwah Nabi kurang berkembang. Yang kedua karena apa? Baiat Aqobah. Yang ketiga penyebab yang terakhir apa? Sebabnya Nabi Muhammad hijrah karena perintah Allah turun. Diterangkan dalam surat apa itu? Coba anak-anak lihat di layar. Di situ ada dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu tidak sesuai dengan keinginannya karena memang adanya perintah dari Allah. Di situ diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218 yang berbunyinya seperti ini anak-anak. Didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu tadi berupa perintah Allah surat Al-Baqarah ayat 218. Artinya apa anak-anak? Artinya yaitu sesungguhnya orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah mengharapkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah lagi Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah 3 sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sekarang anak-anak coba diskusikan dari keterangan yang Bu Guru jelaskan tadi sesuai kelompok yang sudah Bu Guru bagi. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu menganalisis tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Yang kelompok 2 yaitu mendiskusikan tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. 3 mendiskusikan tentang 3 sebab hijrah Nabi Muhammad tadi. Nanti kalau sudah anak-anak bisa mempresentasikan di depan kelas. Ayo, soalnya mudah sekali sesuai yang Bu Guru terangkan tadi. Soalnya seperti ini anak-anak, sebutkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ya pinter. Ayo coba kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 coba diperhatikan temannya ke depan. Kelompok 1 silakan. Ya, terima kasih, bagus sekali. Kelompok 2. Kelompok terakhir. Ya, bagus sekali. Itu tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan dari materi hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari hasil diskusi kita pada kali ini, pada pagi hari ini? Iya, pinter. Yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad tadi ada 3. Yang pertama yaitu karena dakwah Nabi kurang berkembang, pinter. Yang kedua apa? Karena ada baiat Aqobah. Yang terakhir apa anak-anak? Karena adanya perintah Allah yaitu turunnya surat Al-Baqarah ayat 218. Pinter sekali. Diskusi pada kali ini anak-anak jawabannya pinter sekali, betul semua. Jawabannya jelas sekali. Anak-anak diskusinya aktif semua, alhamdulillah.
anak-anak pada pembelajaran pagi hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Kalau gitu kita untuk pertemuan berikutnya coba anak-anak dipelajari tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad. Mari sebelum kita tutup, mari kita bertempuk sejenak agar lebih semangat lagi. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Untuk pembelajaran pagi hari ini kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah tetap rajin belajar, dijaga sholat 5 waktu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sudah Bu Sundari. Ngapunten ya, ini tadi terputus tiba-tiba. Wifi saya, maksud saya. Di rekamannya tadi insya Allah ada. Oh, nggak apa-apa. Sampun. Ini sudah tersambung semuanya, nggih? Ya, Bu. Sampun. Sudah. Mohon maaf. Oke. Terima kasih Bu Khotbah, sangat bagus sekali, nggih. Sudah tertata. Namun saran saya untuk kompre ini seperti kita ngajar di depan kelas, jadi tidak lagi terlalu fokus pada pegangan begitu, nggih, pada RPP. Maksud saya gini, tidak melihat RPP banyak-banyak, jadi bisa dihafalkan. Kalau perlu melihat hanya clue-cluenya saja, tahap selanjutnya apa-apa begitu, karena ini nanti kan terlihat pada penguasaan kompetensi jenengan di materi tersebut. Untuk ini tadi yang diajarkan materi apa, Bu? Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Oke. Terus tadi sedikit ini, nggih, saya waktu menampilkan gambar, sayangnya gambarnya tidak diperlihatkan, betul, nggih. Yang saya tanyakan untuk gambarnya seperti apa itu, Bu? Gambar hijrah tadi loh. Ya, sebentar. Tadi panjenengan kan menampilkan gambar. Tadi soalnya kok menyebutkan itu gambarnya Nabi Muhammad sedang hijrah bersama-sama, karena kita di orang Islam itu perlu dijelaskan ke anak-anak begitu ya, bahwasanya kita dilarang menggambarkan Nabi Muhammad itu. Biasanya di buku-buku itu kan ditampilkan dalam bentuk cahaya. Itu bisa dijelaskan ke anak-anak. Itu karena ini anak-anak banyak yang tidak paham begitu, nggih. Jadi kadang kenapa ya kok di buku-buku gambarnya hanya lingkaran cahaya, atau kadang ada yang di video itu digambarkan tongkat terus ada cahayanya begitu, nggih. Saya khawatir anak-anak itu kurang informasi, sehingga suatu saat nanti saya khawatir anak-anak itu menggambar Nabi Muhammad begitu, nggih. Tetapi kita secara etika kan tidak boleh begitu, nggih. Nanti khawatirnya terjadi demikian. Oke, untuk model pembelajarannya menggunakan apa, Bu? Model pembelajaran tipek, Bu Sundari. Oh, tipek, ya. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Misalnya, Bu, itu disusun dengan susunan ABCD. Coba disusun, misalnya itu disusun dengan susunan ABCD. Peserta didiknya itu yang A.
menjelaskan itu yang behavior. Nggih. Sebab-sebab hijrah, condition. Terus Ke Madinah degree, ngoten. nggih. Nggih. Terus untuk asesmennya seperti apa, Bu? Penilaian sumatif gitu. Nggih. Penilaian sumatif, bentuk penilaiannya seperti apa? Soal Tes tulis nggih. tes tulis. Oke, ada tes tulis. Untuk soalnya ada yang mengandung soal hot, kenapa mboten, Bu? Sebutkan itu enggak ada, Bu. Mboten, semuanya soal biasa begitu nggih. Kalau misalnya Bu Khotobah diberi kesempatan mengulang begitu misalnya, yang ingin jenengan perbaiki di pembelajaran tadi yang mana kira-kira? Mungkin yang persepsi mungkin. Oke. Persepsinya kira-kira kurang apa, Bu? Menjelaskan pelajaran yang kemarin kurang detail. Oh, memang begitu tadi. Selanjutnya untuk yang PTK jenengan include dengan modul ajar yang ini nggih? Iya, masih SKI, Bu. Kalau boleh judulnya apa? Upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi kisah hijrah Nabi Muhammad melalui metode everyone is teacher pada siswa kelas 4. Nggih, bisa dijelaskan Bu Khotobah itu seperti apa gitu nggih? Kan ini tahap proposal. Karena SKI ini kan identik dengan pelajaran yang sulit dipahami peserta didik. Mungkin dengan metode everyone is teacher ini supaya hasil belajar anak-anak lebih baik lagi, lebih memahami lagi dengan metode ini. Karena identik SKI itu memang butuh hafalan karena banyak tentang sejarah, tempat, tanggal, dan lain-lain. Untuk latar belakangnya, jadi mengapa digunakan metode ini? Sebenarnya bisa karena bermula metode yang sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya itu menghasilkan hasil belajar yang kurang gitu. Kalau untuk metodenya Bu, apa tadi everyone is teacher itu nanti seperti apa? Itu setiap siswa seperti guru. Terus di dalam prakteknya tadi sudah masuk apa belum di dalam praktek modul ajar tadi yang jenengan sampaikan? Insya Allah sudah. Itu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai guru. Contohnya aktif dalam diskusi, menjelaskan, mempresentasikan. Matur suwun Bu. Sekarang monggo untuk ngaos 1 atau 2 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
Nggih. Sekarang imla nggih Bu, monggo dipersiapkan alat tulisnya. Sudah, Bu. Sampun. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ghafurul wadud. Saya ulang. Wa huwal ghafurul wadud. Sampun, Bu. Panjenengan difotokan mawon dijabri ke saya nggih. Oh, nggih. 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 Nggih, matur suwun Bu Khotobah. Nggih. Monggo selanjutnya